Jadi tadi malam ini saya dapat rekaman di akhir-akhir membahas tentang saya, ya kan? Di sini kita dengarkan dulu, ya kan? Pembahasannya. Tegang, makanya kita kick. Tapi kita tidak kick semuanya kok, ya. Jadi inilah informasinya, baik itu dari voicemail atau voice yang disampaikan oleh Sultan Cuan. Tanyalah sama dia, pernah nggak lu minjam duit sama orang itu? Dan kenapa lu hujat orang itu? Nah, ini klarifikasi dengan Zoom pertama si Sultan. Pertama dia bilang 0,62 sekian dia jual. Betul, dijual ke saya dengan kesepakatan sebagai teman. Kalau harga 10.000 token ini naik, nanti kita akan kembalikan uang abang dan abang sisanya dikembalikan. Oke. Dia di saat harga turun dia beli CTC lagi. Jadi begini teman-teman. Itu waktu itu 10.000 CTCP saya. Itu saya jual ke Pak Hendrik. Memang betul, ya. Kenapa saya jual? Karena saya tidak ada duit sama sekali. Dan ini fakta yang saya sampaikan dan ini adalah saya tunjukkan ke teman-teman semua, ya. Nah, ini akun saya yang waktu saya jual CTC, ya, dan kemana saja uang itu mengalir, kan seperti itu. Ini saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, ini di tanggal 30 bulan 8 ya, tanggal 30 bulan 8 2025. Ini saya menjual 10.000 CTC, ya. Ini saya menjual CTC. Lalu kemudian setelah itu uangnya kemana saja, kita lihat di catatan USDT. Nah, ini saya terima 6.500 ya, di tanggal 30 bulan 8 saya terima 6.500. Nah, 6.500 ini 3.000 saya keluarkan untuk dua orang teman saya, yaitu Bang Adam dan Bang Ratman, ya namanya. Saya ini ya, saya lihatkan juga faktanya. Kalau memang benar-benar ini saya kasih ke mereka. Nah, ini teman-teman ya. Ini di grup saya. Ini isinya cuma kami bertiga ya. Saya, Bang Ratman dan Bang Adam, ya. Ini nomor saya. Nah, ini nomor saya sendiri, ini nomor Excel saya, ini Bang Adam dan Bang Ratman, teman-teman. Oke. Pada tanggal 30 ya, tanggal 30 Agustus ya, 30 Agustus 2025. Kenapa saya memutuskan untuk menjual CTC saya? Ya, karena mereka berdua ini punya keluarga, teman-teman. Ya. Mereka berdua ini punya keluarga, sedangkan saya mengajak mereka untuk fokus mengembangkan jaringan di CTCP. Ya, mereka keluarganya butuh makan. Mereka juga butuh operasional. Mereka butuh uang bensin. Mereka butuh semuanya. Apa yang mereka butuhkan? Keluarga, anak, istri. Mereka butuh makan. Gak mungkin saya memberikan mereka itu cuman harapan-harapan palsu, ya kan? Tanpa saya memberikan apa yang saya miliki, gitu. Oke? Nah, di sini Bang Ratman ya, Bang Ratman ini ngasih alamat walletnya dan saya kirim $1.500 ya. $1.500 untuk apa? Ini untuk biayanya dia, ya, biayanya dia, biaya keluarga, biaya semuanya, ya. Ini ke Bang Ratman. Setelah itu ke Bang Adam juga. Bang Adam juga sama. Saya ngasih $1.500 juga, teman-teman. Mana dia buktinya ya? Oh, saya kayaknya kasih dia di ini. Kasih di langsung, secara langsung kayaknya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini teman-teman saya bisa baca sendiri, dana sudah cair, ya kan? Dana sudah cair maksudnya saya menjual 10.000 CTCP itu ke Pak Hendrik, ya, sebanyak 6.500 $6.500 harganya, ya. Teman-teman cek sendiri tadi. Nah, terus saya kasih ke Bang Ratman itu masing-masing 1.500 dan Bang Adam 1.500. Kita fokus 100% gas full di CTCP. Saya bilang begitu, teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak mau ketika teman-teman saya yang berjuang bareng saya fokus di CTCP, ya, mengembangkan jaringan, keluarga mereka kelaparan, gitu loh, ya. Jadi pada intinya teman-teman, uang yang saya pakai, yang saya jual, CTC saya yang saya jual, itu murni untuk mengembangkan CTCP. Ya, 100% itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang ya, ada dana dari Pak Hendrik. Ketika misalnya kita buat pertemuan apa segala macam, memang saya ajukan, tapi itu tidak seberapa.
Yang saya ajukan itu hanya mungkin sekitar 300 sampai 350 dolar ya. Ya kurang lebih sekitar anggaplah 3-4 juta mungkin ya. 3-4 juta atau 5 juta lah maksimal, atau 6 juta. Nah, sedangkan untuk pertemuan-pertemuan itu habis dalam sekejap. Nggak mungkin kalau misalnya seperti Table Talk, kita pertemuan ada mungkin ngumpul 20, 10, 30, 10, 20 orang. Itu saya nggak pernah ngajuin, teman-teman. Dari mana biayanya? Dari mana uangnya? Saya uangnya dari uang yang CTC saya yang saya jual. Itu teman-teman ya. Jadi perjuangan saya itu di CTCP ini tidak dihargai sama sekali. Jadi ke sana teman-teman ya, untuk uang itu kemana. Jadi murni uang itu saya gunakan untuk 100% pengembangan CTC. Nah, sekarang tentang membahas masalah pinjaman ya. Pinjaman. Oke, saya sampaikan kepada Pak Hendrik, saya minjem uang. Saya pinjam uang pertama itu 500 dolar. Yang kedua 1000 dolar ya. Lalu saya bayarnya bagaimana? Saya sampaikan begini. Bang, saya pinjam uang karena saya benar-benar butuh sekarang ini ya. Benar-benar butuh sekali. Kenapa saya pinjam uang, teman-teman? Dan dengan cara apa saya bayarnya? Yang pertama, saya percaya Pak Hendrik itu orang yang dekat dengan developernya dan mengatakan bahwa saya akan diberi hak saya akan diberikan. Nah, teman-teman lihat sendiri ya kan, hak saya seperti apa. Kalau dia membahas hutang, teman-teman ya, kalau dia membahas hutang, maka saya bilang berapa, karena yang dijanjikan sama developer ke saya, pertama di situ di grupnya Pak Hendrik ya, di grupnya Pak Hendrik sampai hari ini ya, sampai hari ini itu masih belum dirubah, teman-teman. Di situ tidak dijelaskan mendapatkan berapa user ya, mendapatkan 3 juta user atau berapa user. Tapi di situ dijelaskan hanya memiliki user terbanyak. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini adalah grup yang dimiliki oleh Pak Hendrik. Tapi sekarang sudah dirubah ya, teman-teman ya. Sekarang sudah dirubah untuk di deskripsinya. Jadi ini adalah plus V3. Yang kemarin itu adalah grup berkebun. Grup leader 168 ya. Plus V3. Oh, masih kayaknya ini. Masih. Coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini adalah grup leader kemarin. Ini grup leader isinya kurang lebih sekitar 160-an orang atau 170 orang lah. Nah, ini grup ini dibuat pada tanggal 10 bulan 6 2025. Grup ini namanya 168 sebelumnya. Ya, misi kekayaan, hadiah 10 orang yang punya user terbanyak. Ya, punya user terbanyak, bukan berapa usernya. 10 orang yang punya user terbanyak 10k per orang, ya. Yaitu ada 100.000 USDT. 100.000 USDT untuk 10 orang. Masing-masing 10.000 satu. Yang kedua, akun YouTube 5 untuk 5 akun ya, 5 akun. Terus Zoom aktif. Nah, selama ini tidak ada yang Zoom aktif ya. Yang Zoom aktif selama ini cuma dia sendiri. Jadi tidak ada Zoom aktif. Yang ada cuma Pak Hendrik sendiri aja. Nah, terus 5 akun YouTube. Setahu saya, YouTube yang paling aktif memberikan edukasi-edukasi adalah YouTube saya ya. Dan itu hak saya seharusnya saya mendapatkan 10.000 ya. Yang ini saya mendapatkan 10.000. Kenapa? Kita hitung-hitungan dulu, teman-teman ya. Sekarang kita hitung-hitungan pakai kalkulator, teman-teman. Di sini ya, di sini ada 771.873 ya. Kalau mereka KYC ini dengan anggaplah 2000 ya, 2000 kita hitung. Nah, 771.873 user ya. Kali 2000 mereka KYC, teman-teman. 1,5 miliar ya. 1,5 miliar atau anggaplah berapa ya? Kita lihat ya. Kita pakai USDT aja. Ketika kita pakai USDT kurang lebih 0,15 ya. 0,15 teman-teman ya. 0,15 USDT. Nah, dari
KYC saja itu dari tim saya sudah menghasilkan 115.780 dolar. Layak nggak kalau misalnya 10.000 aja diberikan ke saya yang sudah dijanjikan? Layak nggak? Gitu loh, 10.000 atau mungkin 20.000 lah. Kalau misalnya 20.000 ya, 20.000 seperti yang dijanjikan. Masih terima, developer masih ada 95.000. 95.000 ini dikali 16.500, masih 1,5 miliar di tangan developer. Itu dari saya, dari akun saya pribadi. Nah, makanya saya bilang, saya pinjam uang ini, nanti ketika saat diberikan dari developernya ke saya, ya, maka saya akan ganti, Pak. Saya bilang gitu, saya akan ganti, Bang. Nah, beda halnya kalau misalnya dia sendiri developernya sekarang, teman-teman, ya. Sekarang kita berpikir logis saja sudah. Sekarang kita berpikir logis. Perjuangan saya selama saya bekerja ya, selama saya menjalankan bisnis apapun itu, BO apapun itu, hanya di CTCP ini saya tidak pernah dihargai, ya. Saya tidak dihargai sama sekali. Bahkan uang saya habis, ya, ludes untuk membangun bisnis. Hak saya tidak diberikan. Hak saya tidak diberikan, teman-teman. Hak saya nggak minta banyak. Ini hak saya yang harus diberikan ke saya, ya. 2.315.000. 2.315.000 CTCP, ya. Itu yang harus diberikan ke saya seharusnya. Tapi kenapa? Itu kenapa? Kenapa tidak diberikan? Kenapa ditahan? Ini hasil kerja keras saya. Gitu. Oke, kalau memang developer benar, ya. Kalau memang developer punya duit, kalau memang developer ini punya hati yang baik, ya, bukan niat ngerampok, tolonglah berikan 2% aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, saya minta 2% aja. Dari total ini saya minta 2% aja. Bisa nggak diberikan? Gitu. Kerja keras saya tidak dihargai. Itu yang membuat saya sakit hati, teman-teman. Ya. Kita lanjut. Ngomong apa dia? Nanti kita akan kembalikan uang abang dan abang sisanya dikembalikan. Oke. Dia di saat harga turun dia beli CTC lagi. Sebenarnya bukan untuk pengembangan. Pengembangan CTCP baik di Lombok dan seluruh yang kita kasih kepada leader-leader itu kita bayar dari pendapatan yang kita minta dari CTCP itu sebanyak 30.000 dolar. Kita bagi-bagi ke semuanya. Oke? Dan setiap acara di Lombok itu kita kirim duit terus. Sekatan Bang Sultan Cuan adalah untuk mendapatkan profit, mengejar yang namanya keuntungan yang nama 3 juta itu. Tapi kesepakatan itu tidak tercapai karena tidak sampai user sebanyak itu. Oke, teman-teman. Dibilang saya tidak dipakai untuk pengembangan. Ya, dipakai untuk tidak pengembangan. Teman-teman bisa lihat sendiri dari mana tidak dipakai pengembangan. Saya hampir setiap malam, bukan hampir ya, tapi memang setiap malam. Setiap hari kami melakukan table talk. Ya, table talk. Teman-teman tahu sendiri ya yang ada di grup saya, ya, yang ada di grup saya. Teman-teman tahu sendiri seperti apa. Saya berjuang, saya membuat CTCP ini berkembang. Dan saksinya di sini ada 3 orang ya, ada 2 orang, yaitu teman saya sendiri yang di Lombok, Bang Ratman dan Bang Adam. Dan mereka berdua yang berjuang bersama saya. Ya, mereka berdua yang berjuang bersama saya meninggalkan anak dan istri, ya, untuk kita ngembangin sampai di Lombok Timur, Lombok Tengah hingga ke pelosok-pelosok, ya. Dan itu uang yang saya buat mereka itu uang saya pribadi, bukan dari Pak Hendrik, bukan dari CTCP. Ya, uang saya pribadi, ya, dari CTC saya jual, gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya mengeluarkan untuk mereka berdua, Bang Adam dan Bang Ratman ya, masing-masing 1.500. Nah, terus untuk pengembangan berikutnya, ini ada beberapa memang dari Pak Hendrik ya, beberapa ratus. Dan itu saya pakai untuk biaya operasional. Biaya operasionalnya apa saja? Biaya operasional saya dan Bang Adam, Bang Ratman butuh makan, betul tidak? Karena kami bukan robot, teman-teman. Kami butuh makan, itu satu. Yang kedua, kami butuh tempat tidur, kami sewa kos ya di Mataram. Itu kedua. Ketiga, kami juga butuh kendaraan, kami pakai sewa mobil segala macam ya. Ini untuk kami mengembangkan ya.
Nah, terus juga ketika kami table talk, ngadain acara di Kura-Kura, ada sekitar 10-20 orang, 15 orang. Kami juga kami juga mengeluarkan uang. Tidak mungkin orang pesan kopi mereka bayar sendiri karena kami yang ngundang. Ya, pesan kopi, mungkin ada makanan, mungkin ada cemilan di situ. Kami yang bayar, ya. Dan setiap hari, ya saya sampaikan teman-teman, selama 1 bulan lebih ya, setiap hari, baik siang maupun malam, setiap hari itu tidak kurang dari 600 sampai 700 ribu kami keluar uang. Saya keluar uang ya untuk table talk. Itu teman-teman, untuk pengembangan CTCP ini. Lalu apa perjuangan saya? Perjuangan saya tidak dihargai sama sekali. Ketika saya minta uang, pinjam uang, dibahas. Lalu kalau memang ini betul ya, teman-teman, ya. Kalau memang ini betul, developernya bukan Pak Hendrik sendiri, seharusnya disampaikan ya, perjuangan saya dari awal itu harusnya sudah keluar. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ini tidak bisa, kalau ini saya mau lihat ini, uang saya, perjuangan saya ya, di akun utama saya ini, ya, akun utama saya ini yang isinya 2.300.000 ini, ya, yang isinya 2.300.000 CTCP ini, apakah bisa cair atau tidak? Tapi kalau misalnya ini tidak bisa cair teman-teman, dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ke depan, jelas sudah siapa dalangnya di balik ini semua. Ya, saya bukan mau mengkompori atau mau ini itu, ya. Saya sudah muak teman-teman. Ya, saya sudah muak dikasih janji-janji palsu dari awal, dijanjikan 10.000, dijanjikan 10.000 untuk akun terbanyak, dijanjikan 10.000 untuk untuk YouTube, ya. Jadi buat saya itu buat saya, kalau misalnya saya bukan janji-janji, kalau misalnya janji-janji palsu, lebih baik tidak usah diucapkan. Itu kalau untuk saya punya pendirian dan saya punya harga diri, ya. Saya punya harga diri. Kita lihat saja ini. Kita lihat saja, ya. Saran saya untuk klaim apapun itu, stop. CTCP, lebih baik uang kalian disimpan. Kenapa? Untuk unstake saja. Unstake saja hari ini dibuka cuma 3 menit. Masuk akal nggak? Otak di mana developernya? Kita mau ngambil uang sendiri, ya. Unstake aja ini dibatasin teman-teman. Dari pagi, ya. Masa cuma dibuka 3 menit? Saya mau unstake jam 7 lebih 10 menit, itu sudah tidak bisa. Lebih 5 menit tadi sudah tidak bisa. Itu artinya jam 7 cuma 3 menit dibuka untuk unstake. Kita mau ngambil uang sendiri. Ini uang sendiri ini nggak dikeluarin. Ya. Ini perampokan. Jelas, teman-teman. Ini perampokan yang terstruktur. Kalian masih mau dirampok apa enggak? Terserah. Yang jelas saya sudah benar-benar sakit hati dengan CTCP ini. Tadi malam disampaikan, oke, sampaikan aja. Tadi malam kita membangun bisnis orang, kita ngabisin waktu buat orang. Di CTCP sebenarnya saya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan dana saya sendiri untuk membuat orang lain kaya, teman-teman. Bukan untuk membuat diri sendiri kaya. Malah saya lebih miskin sekarang dibandingkan saya join di CTCP kemarin. Hidup saya hancur. Kenapa? Dana semuanya habis, ya. Tidak ada penghargaan. Secuil pun tidak ada penghargaan untuk kami para leader. Buat kalian para leader yang masih bercokol, ya, yang masih bercokol di situ, ya itu artinya kalian memang satu komplotan sudah. Buat saya tidak satu komplotan. Ya makanya saya tegas di sini. Di awal saya memang membela CTCP, ya kenapa? Karena saya melihat proyeknya bagus, ya. Saya melihat bahwa komitmennya kok semakin ke sini saya sendiri sebagai leader itu tidak diperhatikan. Ya. Saya benar-benar sakit hati. Kalau misalnya lebih memilih, disuruh pilih, saya lebih memilih siapa? Saya bukan penjilat, teman-teman. Ya, saya bukan penjilat, maaf. Saya bukan penjilat seperti orang-orang yang kemarin waktu di awal-awal CTCP ini dibuat. Leader-leader lain mana? Kalian tahu sendiri, yang kalian sering masuk di Zoom meeting, yang kalian sering lihat YouTube saya, ya.
Kalian lihat sendiri seperti apa perjuangan saya dari awal, teman-teman. Ada nggak leader-leader yang sekarang nongol bikin Zoom meeting apa segala macam itu? Mereka nongol pada saat-saat itu, pada saat-saat berjuang itu. Sekarang kenapa mereka nongol? Kenapa mereka keluar? Apa mereka bagian dari komplotan ini? Atau mereka memang sengaja dibayar? Saya tidak tahu. Yang jelas, kalau saya dengan leader-leader yang lain, omset kita memang hampir sama, ya, hampir sama dengan leader-leader yang lain, gitu di CTCP ini. Tapi bagi saya yang sekarang tidak ada penghargaan buat saya cuma dijadikan tumbal, saya cuma dijadikan korban di sini, ya. Dari awal yang saya berjuang tidak ada penghargaan sama sekali. Nah, baik teman dengar baik-baik, kita tidak mengorbankan teman-teman lain. Nah, di saat dia menelpon, meteks ketiga kalinya minjam duit $500, $1,000, dan di saat yang ketiga kita sudah tidak bisa bertahan lagi, dia minta pinjam 5 juta. Kalau teman-teman mau nggak pinjam ini gagal. Nah, itulah yang sebabnya dia marah dan mulai buat narasi, menelepon satu persatu, dan kita tahu dan kita ada di grup itu. Dibilang kita sampah, kita nggak tahu sampahnya di mana. Masa lu minjam duit sama sampah? Oke? Jadi dengar baik-baik, kita tidak ada. Di situ tidak ada bukti, ya. Saya nggak ada nelpon siapapun. Nelpon siapa? Nggak ada bukti di situ saya nelpon siapapun. Karena dia sendiri sudah menyampaikan seperti ini, berarti dia sudah mengibarkan bendera perang yang kemarin kita memang awalnya baik-baik saja, ya. Maka saya sampaikan di sini, ya udah, kita perang, gitu. Yang awalnya saya respect sama dia, ya, yang awalnya saya masih mengharap dia memperhatikan saya sebagai leader, tapi di sini sudah ibaratnya saya dibuang. Teman-teman tahu sendirilah kalau misalnya ada orang yang tidak punya peri kemanusiaan seperti ini, ya. Ketika ada orang yang berjuang dari awal bersama teman-teman, ya. Di situ dia menghasilkan, memberikan kekayaan buat teman-teman, ya. Ratusan bahkan mungkin miliaran, ya. Tapi setelah itu dia minta uang nih. Pak, minta uang 10 juta. Pak, minta uang mungkin berapa? 50 juta. Teman-teman kasih nggak? Ya kan? Dia sudah memberikan kekayaan. Dia sudah memberikan banyak sekali buat teman-teman. Tapi begitu ini sudah dibahas, teman-teman tidak dihargai sama sekali. Ketika itu teman-teman dibuang, apa yang teman-teman lakukan? Ya. Saya tidak percaya kalau memang ini Pak Hendrik ini adalah developer atau mungkin dia orang paling dekat dengan developernya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya, dengan kondisi bisnis CTCP seperti ini pun, dia masih tetap mendorong kita untuk lakukan unstake, untuk lakukan claim. Teman-teman. Dia memaksa kita, dia mendorong kita untuk tetap lakukan claim. Baik itu dengan claim dengan cara ngebin, ya, ngebin itu adalah cara yang pertama dari 1 CTCP sampai 81 CTCP ke atas, dan dengan cara yang kedua yang bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Teman-teman sudah ngecek ya, sudah lihat ya YouTube saya sebelumnya. Kita tidak dapat apa-apa di situ. Bahkan untuk mengembalikan KYC saja itu kita sudah minus. Jadi dari mana developer mengeluarkan uang? Gak ada. Yang ada developer adalah ngerampok. Ini adalah perampokan terstruktur. Ini adalah perampokan tersadis sepanjang sejarah, teman-teman. Baik dari leader, user, semuanya kena, ya. Hanya satu orang yang memaksa di sini untuk tetap mendorong supaya kita tetap klaim, supaya kita tetap positif di sini. Jujur terus terang, kalau saya sudah tidak positif lagi. Teman-teman tahu sendiri seperti apa perjuangan saya dari awal. Teman-teman tahu sendiri di channel YouTube saya, teman-teman bisa ngelihat seperti apa saya membuat pertemuan. Teman-teman tahu sendiri seperti apa saya di sini, ya, di CTCP ini, mendampingi dia setiap malam sampai jam 3 subuh, sampai jam 3 sampai jam 4 pagi untuk Zoom meeting, memberikan edukasi-edukasi kepada yang lain. Teman-teman tahu sendirilah, teman-teman bisa nilai lah, ya, semuanya. Kalau teman-teman punya hati nurani, punya otak dan pikiran, teman-teman bisa lihat siapa sebenarnya di sini yang berkilah dan siapa sebenarnya di sini yang penipu. Zoomnya Sultan Cuan.
Informasi kita akan berikan di dalam Zoom kita ini. Tidak ada YouTube cuan lagi. Teman-teman mau ikut proyeknya, silakan. Kita tidak ada projek dan tidak bergabung dengan mana-mana orang lagi. Dan kita akan buatkan rutin. Baik itu informasi yang jelas yang kita selalu sepakat itu adalah dengan Bang Santos, Bu Eli, dan juga saya sendiri. Saya mudah-mudahan akan buat Zoom terus untuk teman-teman dan kita mengedifikasi. Oke, saya mau tanya sekarang. Pak Santos, Bu Eli, dari awal-awal perjuangan, mereka tidak pernah memberikan edukasi, mereka tidak pernah memberikan masukan-masukan di tim lain, ya. Mereka tidak pernah membuat mendampingi Pak Hendrik untuk memberikan motivasi, memberikan edukasi di channel di Zoom meeting, ya. Tapi kenapa kok mereka nongol nih sekarang ini? Ada timbul pertanyaan nggak buat teman-teman semua? Silahkan aja gitu. Kalian sih bebas berpikir, teman-teman. Kalian bebas berpikir, ya. Ada pertanyaan nggak? Dari awal mereka ini kemana, ya? Apakah mereka hanya fokus di grupnya masing-masing saja? Sedangkan saya yang memberikan edukasi, memberikan pengarahan bukan hanya untuk satu tim saya saja, tapi untuk semua di grup itu. Saya dibuang. Ya, tidak ada Sultan Cuan lagi, tidak ada di CTCP. Jadi jangan berharap CTCP sudah masih ada Sultan Cuan, teman-teman. Ya, selama hak saya tidak diberikan. Kalau memang developernya ini benar-benar baik hati, seharusnya hak saya diberikan. Ya, kalau memang developernya ini adalah orang yang benar-benar nggak punya etika, nggak punya hati nurani, silahkan makan sampai habis, sampai perutnya kembung. Ya, saya tidak keberatan dan kita tinggal lihat aja siapa yang akan hancur. Gitu, teman-teman. Dan saya tegaskan sekali lagi di sini, ya. Saya bukan bagian dari komplotan CTCP yang merampok uang kalian. Gitu aja. Di awal, tujuan saya hanyalah untuk menciptakan dan untuk mengajak orang-orang bersama-sama kita sejahtera. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik dari awal, kita ajak tukang parkir, kita ajak semuanya orang-orang yang miskin. Teman-teman tidak percaya, silahkan. Ada rekaman Zoom meeting, ya. Rekaman Zoom meeting nggak saya hapus kok. Cari sendiri di channel YouTube saya ini. Setiap rekaman di Zoom meeting itu selalu saya upload, teman-teman. Apa yang disampaikan sama Pak Hendrik? Dengan modal Rp2.000, semuanya bisa sejahtera, ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ini perampokan terbesar, teman-teman. Ya. Saya minta maaf untuk teman-teman semua yang sudah bikin 5.000 akun, 10.000 akun, ya. Saya tidak pernah mengarahkan teman-teman untuk membuat lebih dari 1.000 akun, 2.000 akun, 3.000 akun. Saya tidak pernah. Ya, saya tidak pernah mengarahkan teman-teman membuat akun sebanyak itu. Teman-teman silahkan cek di channel YouTube saya ini. Ya, tidak pernah. Bahkan Pak Hendrik sendiri yang mengarahkan teman-teman untuk membuat akun sebanyak ribuan. Rekamannya masih ada dan sekarang dia mengelak. Kita tidak pernah menyuruh orang untuk membuat ribuan akun, katanya. Tapi rekamannya masih ada, jejak digitalnya ada, teman-teman. Ya. Intinya saya dibuang sebagai leader yang sudah berjuang dari awal. Buat teman-teman yang masih punya otak, yang masih punya hati nurani, silahkan kalian pikir sendiri. Kalau saya saja leader, ya, yang sudah berjuang sejak awal mendampingi dia membesarkan CTCP, dibuang seperti ini, apalagi kalian yang cuman user biasa yang nggak ada apa-apanya, masih mau menjadi penjilat, silahkan jadi penjilat kalian. Apa yang akan kalian dapat?